Baik, saya ingin ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau tadi disebutkan ada bukti baru, ada durasi waktunya 180 hari, setelah ditemukan bukti baru maksimal harus diajukan di PK begitu. Tapi bagaimana dengan bukti-bukti lama yang pada saat itu dikesampingkan oleh majelis hakim? Misalnya pada saat Saka Tatal ini ada pengakuan intimidasi, penyiksaan saat proses pemeriksaan, beberapa saksi yang dihadirkan pada saat memberikan alibi bahwa Saka Tatal tidak berada di lokasi juga dikesampingkan oleh hakim. Apakah ini bisa kembali diajukan lagi untuk di PK ini atau bagaimana? Kalau menurut saya dimungkinkan, itu masuk kepada huruf C, ada kekhilafan hakim, katakanlah begitu. Dia kok tidak mempertimbangkan. Saya belum membaca putusan itu. Seharusnya hakim ada pertimbangan hukumnya itu, kenapa ini ditolak, kenapa ini diterima, ada nggak di situ? Nggak cukup hakim menurut saya ini tidak relevan dikesampingkan. Ada kalanya keputusan ada juga yang cenderung seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita komprehensif pertimbangan hukum, kenapa dia dikesampingkan? Apalagi kalau nggak dipertimbangkan sama sekali. Nah ini memungkinkan ada peluang di huruf C-nya di situ, ada masuk kepada poin kekhilafan. Ini tidak ada limitatif kekhilafan yang mana di sini. Bagaimana pengacara, penasihat hukum bisa meng-create suatu argumentasi bahwa ini memang khilaf. Ini dia lupa untuk mempertimbangkan itu. Mungkin dia tidak mempertimbangkan dengan sumar, bisa juga kita katakan tidak komprehensif penerbangannya. Jadi kurang. Jadi bisa masuk di poin itu. Nah kita berharapkan begini, di dalam hukum pidana tujuannya kan kita untuk mengungkap kebenaran material. Jangan hanya sekedar formalitas. Yang materialnya, nah di sini ada nggak hakim yang progresif yang kita berharap, yang menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat. Keadilan, kan gitu kan. Alangkah tidak adilnya kalau orang yang nggak bersalah kita hukum. Juga tidak adil orang yang bersalah nggak kita hukum. Tapi jauh lebih bagus yang bersalah nggak kita hukum daripada yang orang nggak bersalah kita hukum. Ini persoalan keadilan. Nah, memang nuansa ini di dalam KUHP baru kita sudah diinikan. Banyak tujuan hukum itu sebenarnya, antara lain keadilan dan kepastian hukum. Baik. Di dalam KUHP ditekan kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, keadilan ini dulu yang diutamakan. Nah, adil tidak di sini. Kalau tidak mempertimbangkan itu, dia merasa kalau sekiranya dahulu dipertimbangkan, mungkin dia akan berbeda putusan. Saya melihat ada peluang itu, asal bagaimana argumentasi nanti, ini mungkin Bung Farhad sudah memasukkan di situ, kan bisa untuk mengelaborasi lagi nanti di saat terakhir, Pak mungkin Ahyar, di saat artinya kesimpulan. kalau untuk proses hukum saat ini, baik itu PK, bisa membongkar begitu, ada kesalahan-kesalahan ataupun missing link dari hakim dan juga jaksa pada saat itu? Iya, tentu kan memang tujuan PK itu membongkar ada kekhilafan, ada kesalahan di dalam putusan yang lama. Tapi bisa tidak untuk membongkar itu dengan terang benderang? Harusnya bisa. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya ya? Iya, harus begitu. Asal ada argumentasi, apalagi kalau ada novum itu. Ini yang saya sebenarnya mempertanyakan. Ini kan keputusan MK membatasi yang kalau saya nggak keliru itu 180 hari terhadap novum. Itu memang sejak diketahui. Nah, apakah kenapa sih harus dibatasi kayak begituan itu? Pasti ini larinya nanti untuk kepastian hukum kan. Udah tepat nggak? Ini perlu dikaji lagi. Cuman kan keputusan MK ini kan final and binding. Sebenarnya MK sendiri bisa menganulir itu. Nah ini kan bisa kalau menurut saya. Yang kita mau cari ini apa? Kan kebenaran yang hakiki sebenarnya kan. Artinya berimplikasi hukum terhadap jaksa, hakim, polisi yang lama ketika PK yang diterima, artinya kan ada kesalahan. Kalau terhadap pribadinya kan tidak, terhadap langkah yang ini kan dikoreksi secara keseluruhan. Ya, tentu kan keseluruhan. Di sini kata mulai dari masalah penyidikan, berkas perkara itu tadi disampaikan, kemudian diperiksa, buat dakwaan oleh jaksa, diputusan oleh pengadilan. Nah ini kan kalau dahulu itu adalah tidak ada terungkap, kan di belakangan baru mereka berani berbicara, saya dahulu begini, dibeginikan, sebenarnya nggak kayak begitu kan. Kalau dahulu dia berkata begitu, tentu putusan kan lain, karena nggak terjadi dahulu itu entah kenapa, kan itulah jadi keputusan. Sekarang kalau ada yang kayak begitu, buka lagi, kita perbaiki lagi. Ini bukan persoalan menang dan kalah, ini persoalan keadilan buat kita. Semuanya harus bertujuan keadilan. Pencari keadilan, penegak hukum juga tujuannya keadilan, tujuan hukum kita. Nah, harus berpedoman ke situ, jangan merasa saya dipermalukan, saya kurang. Wajar saja, bukan sekali ini aja, kalaulah kira nanti PK dikabulkan.
kasus awal mencuapnya PK ini kan Sengkon dan Karta. 3-4 pembunuhan berencana. Nggak ada dahulu. Inilah hebatnya Prof. Seno Aji, ketua-ketua Mahkamah Agung di saat itu beliau. Saya masih mahasiswa mengatakan, nggak ada di HIRRBG kita dulu hukum acara pidana di situ diatur. Dahulu ada PK, dicabut. Kemudian nggak ada, ini ada Sengkon Karta. Dikeluarkanlah Perma nomor 1 tahun 80 dulu. Mengeluarkan itulah yang diambil alih oleh pasal 263 dan seterusnya. Jadi nggak ada, nih hakim itu harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya. Cari Ini keadilan. revakum. Kalau ada kevakuman, ada kesalahan, perbaiki. Oke. Nah, yang memperbaiki di sini kan melalui PK adalah Hakim Agung kita. Kita berharap berpikir jernih di sana, Baik. tidak bicara menang dan kalah. Oke. Baik, Bang Farhad, kalau tadi Pak Ahyar bilang mencari keadilan, apakah ini menjadi satu motif dari Sakatatal mencari keadilan itu semata? Karena kan Sakatatal sudah bebas sebenarnya. Banyak yang mempertanyakan, udah bebas ngapain lagi ngajuin PK gitu? Ya, dampak dari kalau saya katakan salam hukum ini kan besar karena Panjang ya? keraguan masyarakat, kerjaan mental gitu. Nah, di sini sedikit saya tambahkan kesalahan aja kalau menyangkut masalah hukum dan poin kehilapan dan kekeliruan hakim gitu. Ini kasus agak unik karena Sakatatal itu lebih dulu disidangkan dan tertutup karena dia anak kecil gitu. Nah, jadi lebih dulu dia dituntut hukuman maksimalnya nggak seumur hidup, tapi pasal pembunuhan berencana gitu. Sedangkan perkara yang 7 itu belakangan gitu. Nah, makanya hakimnya memang udah diadukan ke Komisi Yudisial ya, karena waktu itu sempat mau mencabut BAP karena didampingi Bapas itu nggak bisa. Berbeda dengan yang 7 orang terpidana, walaupun mereka mencabut BAP, tetap aja yang di copy pastenya adalah keterangan BAP yang di kepolisian. Nah, kemudian kita juga minta kepada pihak kepolisian diberi dong tindakan, termasuk yang kemarin hasil putusan pra-peradilan, tindakan itu. Nah, dan sampai saat ini belum ada, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, terutama kejaksaan, hasil eksaminasi atau evaluasi, sehingga rasa keadilan masyarakat yang sekarang menduga-duga siapa yang salah atau media sosial ini menghukum seolah-olah jaksa, polisi, hakim salah adanya rekayasa penyidikan. Tolong buktikan kalau ada rekayasa penyidikan atau salah menghukum di situ, pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak usah ragu lagi. Ya tinggal mereka menjadi bukan hanya kepastian hukum tapi menjadi dokter keadilan, di mana ya jangan dibiarkan kami lawyer-lawyer yang berteriak, kami tunggu PK, enggak. Bahkan kalau saya lihat di Pradi aja, untuk bertemu dengan para terpidana ini susahnya minta ampun. Bahkan untuk bertemu dengan Sudirman saat ini tidak bisa.